Hai teman-teman bisnis mikro, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Alex di channel bisnis mikro. Apa kabarnya teman-teman bisnis mikro pada siang hari ini? Semoga teman-teman masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa beraktivitas dari siang hingga malam nanti. Saya juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel bisnis mikro. Semoga teman-teman yang baru saja bergabung bisa mendapatkan informasi terbaru, terkini, dan terupdate dari channel bisnis mikro. Baiklah teman-teman bisnis mikro, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tentang apakah perkebunan kelapa sawit itu bisa dijadikan usaha untuk pengajuan dana kur. Nah, nanti akan saya berikan clue-cluenya ya teman-teman di pertanyaannya biasanya teman-teman ya, khusus untuk perkebunan kelapa sawit. Baiklah teman-teman, ini saya sekarang berada di kebun kelapa sawit ya teman-teman. Dan sebelum saya membahas hal tersebut, tidak lupa saya mohon bantuan dan dukungannya kepada teman-teman untuk channel ini dengan cara like, subscribe, dan klik loncengnya agar teman-teman bisa langsung dapat video terbaru dari channel bisnis mikro. Baiklah teman-teman bisnis mikro, simak videonya dan jangan skip videonya supaya tidak muncul pertanyaan lagi. Baiklah teman-teman, jadi memang untuk pinjaman dana kur, baik itu kur super mikro dan kur mikro di tahun 2021 ya teman-teman ya, itu memang harus berdasarkan usaha teman-teman ya. Entah itu usahanya macam-macam teman-teman ya, ada usaha perkebunan, ada usaha perdagangan, ada usaha jasa ya teman-teman, dan ada apa satunya itu, ada 4 itu teman-teman kalau saya tidak salah teman-teman ya. Nah teman-teman, biasanya ya teman-teman ya, untuk pinjaman dana kur ini kan maksimal 50 juta rupiah ya teman-teman ya. Nah, dan biasanya itu kalau untuk kebun sawit teman-teman ya, itu kan biasanya kalau untuk dana kur itu tidak lain tidak kurang biasanya untuk pupuk dan pemeliharaan teman-teman. Jarang sekali teman-teman digunakan untuk investasi, misalkan membeli kebun sawit. Kenapa? Karena saya rasa kurang teman-teman ya untuk uangnya ya teman-teman. Karena kalau kebun sawit itu aja di sini aja 1 hektar itu 50 juta teman-teman, yang kecil-kecil itu baru 25 juta teman-teman ya. Dan itu pun hasilnya belum ya teman-teman ya. Nah, jadi biasanya teman-teman untuk pengajuan kebun sawit ya teman-teman ya, itu penggunaannya pastinya modal kerja ya teman-teman ya, dalam artian untuk pupuk dan pemeliharaan biasanya teman-teman. Nah teman-teman, jadi biasanya kalau untuk kebun sawit itu boleh ya teman-teman untuk mengajukan pinjaman dana kur ya teman-teman, baik itu kur super mikro maupun kur mikro teman-teman ya. Nah, yang pastinya teman-teman, usaha itu atau kebun sawit itu adalah milik teman-teman ya, bukan milik orang tua ataupun orang lain teman-teman, itu berbahaya. Nah, untuk surveinya teman-teman, itu usahakan memang kebun teman-teman itu sendiri, karena untuk tim survei ya teman-teman ya, itu biasanya dia akan menggunakan GPS teman-teman ya. Nah, GPS itu nanti akan menandakan lokasi teman-teman, misalkan ini kebun si Manto misalkan ya. Nah, berarti nanti pada saat GPS-nya bereaksi itu nanti tulisannya kebun Manto teman-teman. Nah, itu hati-hati teman-teman kalau teman-teman menggunakan kebun orang tua ataupun kebun orang lain, karena takutnya kalau orang lain survei ya atau dia mengajukan tiba-tiba masuknya ke situ kan, itu berapi teman-teman, tabrakan nanti ya teman-teman ya. Jadi usahakan yaitu tempatnya atau usahanya memang milik teman-teman sendiri ya. Nah teman-teman, jadi teman-teman ya harus
mengetahui ya teman-teman kebun sawit teman-teman ya, karena tim survei itu hebat teman-teman, dia bisa mengetahui teman-teman, karena mungkin mereka itu banyak belajar psikologi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus tahu wilayahnya, maksudnya wilayahnya itu luas kebun teman-teman itu harus tahu, jangan nggak tahu teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua teman-teman itu harus tahu jumlah batangnya teman-teman. Kenapa? Karena memang petugas bank itu bisa memprediksi teman-teman ya, dengan berapa hektar itu bisa nanam berapa batang, walaupun hitungannya bisa 9 kali 8, 10 kali 10 ataupun 7 kali 8 ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman kuasai itu dulu teman-teman, berapa hektar, kemudian berapa jumlah pohonnya. Kemudian yang ketiga teman-teman ya, teman-teman harus tahu panennya teman-teman. Nah entah itu panen terbaru ataupun panen pada saat musim trek teman-teman, karena itu akan berpengaruh pada sistem pembayaran. Nah bayangkan teman-teman kalau tiba-tiba sawit teman-teman itu trek, padahal pinjamannya kan dihitung dari usaha, nggak bisa bayar teman-teman, nunggak. Makanya yang treknya pun dikasih tahu supaya ada range-nya yang bisa dihitung oleh petugas banknya. Jangan ditutup-tutupi teman-teman, karena itu nanti akan berguna buat teman-teman ya, biar pihak bank bisa mengkalkulasikannya teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman yang terakhir ya, untuk perkebunan kelapa sawit itu biasanya umur sawitnya teman-teman ya. Nah umur sawit itu beraneka ragam teman-teman ya. Ada kalau bibitnya bagus bisa sampai 25 sampai 30 tahun. Itu ada di Sumarko teman-teman, saya temui di daerah saya teman-teman. Nah kalau dia masih 5 tahun teman-teman, itu bisa kita lihat juga dari modelnya teman-teman, karena sudah saya bilang tim survei ini berpengalaman semua teman-teman ya. Kalau 5 tahun itu kan buah-buah pasir masih teman-teman ya. Ya baru buah-buah pasir. Nah panen rayanya pun itu di angka 7, 8, 9 teman-teman ya. Itu mulainya teman-teman. Jadi kita bisa memprediksi kapan dia itu buahnya memang bisa untuk dijual, kapan itu buahnya bisa untuk di panen ya, buah panen raya lah istilahnya teman-teman. Kapan itu sudah saatnya untuk di replanting, itu ada juga ya teman-teman ya. Usianya itu berpengaruh teman-teman pada pinjaman teman-teman. Jadi teman-teman juga harus bisa menguasai hal tersebut teman-teman ya. Jangan sampai nanti ketika ditanya teman-teman itu teman-teman nggak bisa jawab, nanti ya bisa ditolak pinjamannya teman-teman. Itu yang bahaya. Itu yang penting biasanya pertanyaan yang akan ditanyakan ketika teman-teman mengajukan pinjaman dengan menggunakan usaha kebun sawit. Jadi teman-teman yang terakhir ya teman-teman ya, tadi ya, usaha sawitnya udah saya jelasin ya semua ya. Kira-kira nanti yang harus teman-teman kuasai ketika teman-teman mengajukan pinjaman dengan usaha kebun sawit. Nah yang terakhir teman-teman juga kalau memang punya penghasilan tambahan, itu teman-teman ceritakan juga ya. Itu nanti akan berpengaruh juga teman-teman pada pinjaman teman-teman ya. Nanti akan berpengaruh pada pengeluaran biasanya teman-teman. Nah itu yang paling penting. Oke teman-teman, jadi demikianlah teman-teman ya informasi yang bisa saya sampaikan mengenai ya, pertanyaan lah teman-teman, atau yang harus teman-teman kuasai ketika teman-teman mengajukan pinjaman dana KUR di BRI dengan usaha kebun sawit ya teman-teman ya. Nah jadi terima kasih juga teman-teman karena telah menonton video saya ini. Ini juga bentar lagi mau hujan teman-teman ya. Dan apabila teman-teman ingin komentar, silahkan tuliskan komentarnya di bawah teman-teman ya. Nah kalau teman-teman merasa informasi ini bermanfaat, silahkan share teman-teman ya ke media sosial teman-teman seperti Instagram, Facebook atau apapun itu, supaya bisa berbagi informasi dengan teman-teman yang lain. Baiklah teman-teman, saya pamit dulu teman-teman ya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.